Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Selamat pagi, tetap semangat. Jumpa lagi di channel YouTube kami, Pensosmas Tanjung Uban dengan Miswanto. Sebelum kita mulai untuk berbincang-bincang dan bertukar pikiran, kita angkat kopinya dulu. Semangat pagi teman-teman. Baiklah, kita mulai untuk pembahasan dan juga untuk tukar-tukar pendapat dan tukar-tukar pengalaman tentang apalah arti sebuah identitas. Jadi di pagi hari ini, di hari Jumat tanggal 17 Desember 2021, kami dari Pensosmas Penyuluh Sosial Masyarakat Kelurahan Tanjung Uban Selatan coba untuk bertukar pikiran dan memberikan informasi fungsinya sinkronisasi data ya. Kita akan mengupas tentang pindahnya teman-teman dari kabupaten yang berbeda. Baik, kita coba mengupas lagi. Ini masih dalam satu provinsi yang sama ya. Masih dalam satu provinsi yang sama dengan kabupaten yang berbeda ya. Ini enak nih kalau teman-teman, sahabat-sahabatku mau pindah itu sudah mengurus surat pindahnya terlebih dahulu. Ini banyak kemudahan-kemudahannya, tidak begitu repot. Yang repot itu apabila sudah disampai di kabupaten yang baru mau mengurus, itu repot. Apalagi kalau teman-teman buru-buru, jadi kan akhirnya banyak yang terbengkalai, banyak yang jadinya harusnya bisa siap cepat jadinya tertunda karena Bapak Ibu, teman-teman, sahabatku harus kembali ke kota yang lama tempat tinggal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya waktu yang banyak, mungkin nggak terlalu masalah, dan juga Bapak Ibu punya persiapan seperti mungkin ekonominya mencukupi, ya nggak masalah. Tapi kalau seandainya ekonominya pas-pasan nih, yang mau balik ke kabupaten yang lama, itu harus menunggu tanggal gajian, kan ini kasihan nih teman-teman nih, saudara-saudaraku semuanya harus menunggu 1 bulan, awal bulan baru bisa. Sementara data dibutuhkan cepat, ya kan? Inilah masalah-masalah yang kita sering jumpakan di tengah-tengah masyarakat yang ada di Kabupaten Bintan dan yang ada di Provinsi Kepri. Ini masih teman-teman yang baik itu pendatang, perantau, baik itu yang pribumi, kadang-kadang suka menyepelekan tentang masalah data. Jadi sering kita lihat begitu jumpa masalah, begitu jumpa yang diinginkan, rupanya datanya tidak sinkron, ya kan? Terus tidak sesuai fakta, cerita dan faktanya berbeda, fakta datanya berbeda dengan cerita yang ada di tengah-tengah masyarakat, ya kan? Jadi kita kalau untuk masalah data ini memang harus melihat data dulu. Jadi tidak bisa kita mendengar dari cerita, namun harus punya dasar data ya. Jadi jangan sampai begitu jumpa masalah baru mau mengurus data tentang sinkronisasi data ya. Nantinya kita akan coba kupas masalahnya ini tentang masalah data, sinkronisasi data. Ini masih dalam satu provinsi yang sama. Dan juga kita pernah membahas tentang pindahnya warga di lain kecamatan, ya kan? Pindah nih teman-teman, baik yang pribumi atau pendatang. Pindahnya dari kecamatan yang lama, ya kita beri contoh misalkan dari Teluk Sebung, pindah teman-teman ke kecamatan Bintan Utara. Itu berarti kan teman-teman harus menyesuaikan data yang terbaru, yang dulunya di kecamatan Teluk Sebung misalkan itu di kelurahan Kota Baru ataupun di desa kota di desa
Simpang Lagoy, anggaplah kelurahan atau desa. Sekarang teman-teman sudah pindah ke Kecamatan Bintan Utara. Jadi teman-teman, kami harapkan juga untuk bisa selalu mensinkronisasi data apabila teman-teman sudah pindah di kecamatan yang tempat yang baru. Jadi dulunya di Teluk Sebung, sekarang di Kecamatan Bintan Utara. Jadi teman-teman harus merubah datanya. Kemarin pun sudah kita bahas. Nanti kalau apa itu teman-teman bisa mengunjungi YouTube kami, YouTube Pensosmas Tanjung Uban, untuk melihat tentang pindahnya dari kecamatan yang lama ke kecamatan yang baru, masih dalam satu kabupaten yang sama. Itu sudah kita sampaikan dan sudah kita berikan contoh yang dalam beberapa minggu yang lalu. Dulu kita pernah mengambil contoh dari kecamatan yang paling jauh tuh di daerah Bintan Timur, pindah ke Kecamatan Bintan Utara. Sudah kita sampaikan. Jadi teman-teman, jika ingin lebih tahu, teman-teman bisa melihat dan mengunjungi channel YouTube kami, channel YouTube Pensosmas Tanjung Uban. Baik, teman-teman siapin dulu identitas yang dibutuhkan seperti fotokopi KK, KTP, akte kelahiran anak, ya. Itu difotokopi semuanya. Lebihkan datanya. Mungkin bisa 3 atau 4 arsip dalam satu KK itu difotokopi. Setelah itu teman-teman masukkan dalam satu map agar biar tidak tercecer, ya. Masukkan juga KTP yang asli, masukkan juga KK yang asli. Kita mengambil contoh di Kabupaten Bintan dan juga dari Kota Tanjung Pinang yang terdekat dahulu, ya. Nanti kita coba sharing-sharing lagi. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa komen, bisa like, bisa share di channel YouTube kami, channel YouTube Pensosmas Tanjung Uban. Teman-teman ini sekarang sudah menyiapkan data semuanya. Teman-teman sudah dari tinggal yang lama itu di Kota Tanjung Pinang. Sekarang teman-teman mau pindah ke Kabupaten Bintan, ya. Saran saya nih dari Pensosmas Kelurahan Tanjung Uban dengan Miswanto, teman-teman alangkah lebih baiknya sebelum pindah teman-teman ke kecamatan yang baru ataupun ke kabupaten yang baru, itu teman-teman mengurus dulu di kabupaten yang lama ataupun di Kota Tanjung Pinang. Itu teman-teman urus dulu surat pindahnya, ya. Melalui RT, teman-teman sampaikan dulu data itu. Lapor ke RT bahwasanya kami satu keluarga akan pindah ke Kabupaten Bintan. Berarti dari RT yang ada di Kota Tanjung Pinang, teman-teman masukkan datanya. Nanti dari RT akan memberikan surat pengantar bahwasanya atas nama Bapak, Ibu, satu keluarga akan pindah ke Kabupaten Bintan. Jadi teman-teman melalui RT dulu, ya. Setelah teman-teman melalui dari RT dari Kota Tanjung Pinang, teman-teman bisa membawa berkasnya ke kelurahan yang ada di Kota Tanjung Pinang, misalnya di kecamatan apa, di kelurahan apa di Kota Tanjung Pinang, ya. Masih ini kita membahas tentang teman-teman sebelum pindah sudah mengurusnya terlebih dahulu agar lebih mudah dan agar teman-teman pindah nggak balik lagi ke Kota Tanjung Pinang dengan tujuan mengurus arsip. Ini kalau kita cerita bahwasanya teman-teman sudah ada persiapan yang matang sebelum pindah ke Kabupaten Bintan. Dari Kota Tanjung Pinang, teman-teman sudah menyiapkan berkas-berkas untuk pindahnya, ya. Paling tidak di situ nanti teman-teman juga bisa mengurus hal-hal mungkin pindah sekolah. Itu kan awalnya nanti kan pindah data dari tempat tinggal dulu, ya, surat pengantar dari RT, dan setelah itu dilanjutkan di kelurahan yang di Kecamatan Kota Tanjung Pinang. Setelah siap pengantar dari kelurahan, teman-teman nanti bisa bertanya di bagian pelayanan Kelurahan Kota Tanjung Pinang. Teman-teman bawa lagi ke kantor camat yang ada di Kota Tanjung Pinang. Setelah teman-teman bawa data yang dari kelurahan,
teman-teman sudah meninggalkan arsip, satu di RT, satu di kelurahan, ataupun nantinya teman-teman nggak perlu lagi bolak-balik ke tempat fotokopi ya. Itulah saran saya. Jadi menyiapkan data-data yang perlu nantinya dibutuhkan. Baik, setelah kita selesai dengan urusan di kantor lurah yang ada di Kota Tanjung Pinang, kita bawa berkas lagi ke kantor camat yang ada di Kota Tanjung Pinang ya. Setelah itu nanti kantor camat akan meminta arsip-arsip yang teman-teman sudah bawa, baik itu yang asli maupun yang sudah difotokopi ya. Kalau sudah didata, nanti kan teman-teman akan ditanya oleh bagian pelayanan tentang pembuatan KTP ataupun perubahan data. Bapak Ibu kepingin pindah ke Kabupaten Bintan dengan alamatnya sudah tahu apa belum? Kan gitu nih. Paling tidak di situ ada surat pengantar tentang pindahnya teman-teman dari Kota Tanjung Pinang ke Kabupaten Bintan di wilayah RT, misalkan RT yang ada di Kelurahan Tanjung Uban Selatan. Misalkan nih ya, RT 1 RW 1 di Kelurahan Tanjung Uban Selatan di Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan. Setelah data-data itu teman-teman menyerahkan di pelayanan kecamatan yang ada di Kota Tanjung Pinang, dan teman-teman menyerahkan berkas baik yang asli dan yang sudah difotokopi, nanti teman-teman akan diminta dia punya kakak yang ada di Kota Tanjung Pinang di kecamatan ya. Nanti bahwasanya di situ akan dilihat Bapak Ibu kakak yang lama terpaksa nantinya kita coba dulu proses ya. Jadi bahwasanya di Kota Tanjung Pinang Bapak Ibu sudah membuat proses tentang pindahnya penduduk ya. Setelah dari kecamatan, Bapak Ibu bisa lagi ke kantor Dinas Kependudukan Kota Tanjung Pinang ya. Itu menyatakan nantinya di Disduk Capil Kota Tanjung Pinang akan diberi arahan lagi. Sudah lengkap nih dari RT, dari lurah, dari kecamatan yang ada di Kota Tanjung Pinang. Bapak Ibu jangan lupa untuk melanjutkan ke Dinas Pendudukan Kota Tanjung Pinang ya. Setelah itu Bapak Ibu berarti kan data Bapak Ibu di Kota Tanjung Pinang sudah dianggap pindah wilayah. Yang dari dulunya di Kota Tanjung Pinang, sekarang Bapak Ibu sudah menuju Kabupaten Bintan. Berarti clear nih, di Dinas Kependudukan Kota Tanjung Pinang data Bapak Ibu sudah dianggap pindah ke Kabupaten Bintan karena arsip Bapak Ibu sudah dibuat bukan warga Kota Tanjung Pinang lagi. Itulah fungsi dan manfaatnya ya. Kenapa kita harus sinkronisasi data? Paling tidak ini ada kemudahan kalau sudah kita mengurusnya terlebih dahulu sebelum kita pindah. Jadi baik itu teman-teman mau yang penduduk setempat ataupun penduduk yang perantau, usahakan sebelum kemana-mana, sebelum tinggal di tempat yang baru, sinkronisasi data dulu agar teman-teman Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semuanya tidak dipersulit lagi ataupun tidak lagi kembali mengurus identitas gara-gara kenapa? Karena sepele aja nih, sepele sebenarnya. Namun di saat hal itu dibutuhkan secara mendadak, otomatis akan membutuhkan waktu dan akan membutuhkan perjalanan kembali lagi Kota Tanjung Pinang dari Kabupaten Bintan. Kalau itu hari kerja masih bisa cepat disiapkan. Kalau hari itu jatuhnya di hari Sabtu atau hari Minggu ataupun di Jumat sore, otomatis kita harus menunggu sampai hari Senin. Oke, ini sudah kita anggap Bapak Ibu, teman-teman dan sahabat-sahabatku sebelum pindah dari Kota Tanjung Pinang sudah mengurus datanya ya. Otomatis nih data sudah siap dalam kepengurusan kependudukan, pindah dari Kota Tanjung Pinang pindah ke Kabupaten Bintan, pindah di tempat yang baru. Otomatis Bapak Ibu sudah punya data yang dianggap koordinasi dari RT yang lama, tempat tinggal kita Kota Tanjung Pinang, kelurahan juga, kecamatan, dan juga di Dinas Kependudukan Kota Tanjung Pinang. Otomatis nih Bapak Ibu untuk mengurus
pindahnya anak-anak ataupun pindahnya kerja, Bapak Ibu sudah punya data untuk pindah ke wilayah yang baru, kabupaten atau kota yang baru. Kita ambil contoh tadi, kita pindah ke kecamatan di Bintan Utara, Kelurahan Tanjung Uban Selatan, RT 1 RW 1 di Kabupaten Bintan ya. Itu tadi. Jadi pindah wilayah Bapak Ibu masih dalam satu kabupaten dan kota provinsi yang sama ya. Itu belum pindah wilayah di provinsi yang berbeda. Ini masih dalam satu kabupaten, satu provinsi yang sama. Jadi cuman berbeda kabupaten dan kota. Yang dulunya di Kota Tanjung Pinang, sekarang di Kabupaten Bintan. Berarti masih ada dalam satu provinsi yang sama. Jadi untuk masalah data kita anggap clear ya. Nah, Bapak Ibu sudah mengurusnya terlebih dahulu sebelum pindah ke kabupaten yang baru ya. Kita coba nanti setelah data Bapak Ibu bawa yang dari Kota Tanjung Pinang, berangkatlah Bapak Ibu dengan kemudahan. Paling tidak nggak harus balik lagi ke Kota Tanjung Pinang mengurusi masalah data. Ya, alhamdulillah sudah sampai ke Kabupaten Bintan di wilayah Kecamatan Bintan Utara, Kelurahan Tanjung Uban Selatan, DRT 1 RW 1. Bapak Ibu sudah memegang data pindahnya penduduk, masih dalam provinsi yang sama, kabupaten dan kota yang berbeda, masih dalam provinsi yang sama. Data sudah Bapak Ibu bawa, otomatis tempat tinggal Bapak Ibu sudah tahu Bapak Ibu, sahabat-sahabatku untuk dituju di RT 1 RW 1 Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara. Namun setelah data-data yang dibawa dari Kota Tanjung Pinang menuju Kabupaten Bintan, tempat yang baru, jangan lupa tetap difotokopi arsipnya. Kalau belum sarapan ataupun belum makan siang dalam pengurusannya, usahakan siapkan dulu ya semangatnya. Siapkan dulu arsipnya, siapkan dulu yang dibutuhkan seperti kebutuhan-kebutuhan lainnya, isi bensinnya ya kan. Jadi jangan lupa itu untuk tetap selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Angkat kopinya terlebih dahulu biar tetap teman-teman sahabat-sahabatku konsentrasi apabila memang sebagai pengopi ya, ataupun yang suka ngeteh boleh angkat tehnya dahulu. Jadi tetap semangat, selalu berdoa dalam melakukan aktivitas agar Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu melindungi kita dalam perjalanan melakukan sebuah aktivitas. Baik, kita sudah menuju ke tempat yang baru dan di RT yang baru sudah difotokopi juga arsip-arsipnya. Bapak Ibu tinggal membawa arsipnya ke RT tempat yang baru di Kabupaten Bintan, di Kecamatan Bintan Utara, di Kelurahan Tanjung Uban Selatan, di RT 1 RW 1. Oke, tidak jauh berbeda dengan pindahnya dari Kota Tanjung Pinang. Masih berjenjang dari RT, Bapak Ibu masukkan arsipnya, Bapak Ibu serahkan identitasnya ke RT sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebagai warga negara yang taat dengan aturan. Paling tidak koordinasi dan komunikasi itu sangat dibutuhkan dan sangat nantinya akan bermanfaat ya, dengan kita mau membuka komunikasi, mau kita membuka silaturahmi. Di tempat tinggal kita itu ada kepengurusan yang namanya RT. Jadi Bapak Ibu bisa meninggalkan data Bapak Ibu satu keluarga, fotokopinya sudah, nanti tinggalkan nomor HP Bapak Ibu di situ agar RT-nya nanti bisa memberikan informasi-informasi jika nanti Bapak Ibu di situ mungkin bekerja, Bapak Ibu bisa diinformasikan dari RT ya. Jadi RT juga bisa memberikan pandangan tentang tempat tinggal Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu ikuti ataupun yang Bapak Ibu harus ikut aturan di tempat tinggal yang baru. Setelah data-data dibawa ke RT tempat tinggal yang baru dan Bapak Ibu sudah menyerahkan data-data tentang keluarga, Bapak Ibu sudah bisa bawa
surat pengantar dari RT ke kelurahan yang baru, di Kelurahan Tanjung Uban Selatan. Bapak Ibu sampaikan lagi, ya kan? Usahakan tidak mengurusnya dengan seperti orang lain ya, perantara. Usahakan dengan mengurusnya sendiri agar paham dan mengenali lingkungan tempat tinggal Bapak Ibu ya. Itu dia saran kami, dari Pensosmas Kelurahan Tanjung Uban Selatan. Fungsi dan manfaatnya dapat kalau Bapak Ibu mau mengurusnya dengan sendiri. Baik, setelah Bapak Ibu selesai dari kelurahan yang dituju di tempat yang baru, Kelurahan Tanjung Uban Selatan, kita ambil contoh tadi. Bapak Ibu bisa bawa arsip Bapak Ibu ke kecamatan. Surat pengantar dari kelurahan, Bapak Ibu bisa ke kecamatan ya. Jadi setelah Bapak Ibu di kecamatan, Bapak Ibu bisa di bagian pelayanan. Tanya ke situ, masukkan arsipnya, surat pengantar RT dan surat pengantar dari lurah sudah Bapak Ibu fotokopi juga, Bapak Ibu bawa ke kecamatan ya. Sudah di kecamatan Bapak Ibu akan diberi penjelasan, dan disitulah nantinya Bapak Ibu bisa kepengurusannya itu nanti dibantu dari pemerintah kecamatan, bagian pelayanan, pembuatan perubahan KTP atau pembuatan seperti alamat yang baru. Kan Bapak Ibu sudah tahu nih sendiri nih, kelurahan ini, RT ini, kan sudah tahu nih, sudah paham berarti dengan alamat yang baru. Tinggal disampaikan saja dengan pelayanan bagian pembuatan KTP atau KK. Bahwasanya kami tinggal di RT ini, kelurahan ini data kami. Nah, berarti kan nanti di situ tinggal kita menunggu prosesnya. Ada surat pembuatan pelaporan pindah tempat ya, pindah di tempat yang baru dari dari Kota Tanjung Pinang pindah ke Kabupaten Bintan, di kecamatan yang sekarang ada di Kabupaten Bintan, Kecamatan Bintan Utara, Kelurahan Tanjung Uban Selatan, RT 1 RW 1. Nanti Bapak Ibu akan dikasih arsip tentang pelaporan pembuatan KTP dan KK dengan alamat ya, pembuatan KTP dan KK dengan alamat yang baru ya kan. Bukan berarti Bapak Ibu buat KTP yang terbaru, maksudnya ini cuman alamatnya aja yang dirubah ya. Jadi kan sinkronisasi data ya. Dulunya di Kota Tanjung Pinang, sekarang di Kabupaten Bintan. Kemudahan itu sudah Bapak Ibu dapat karena sebelum pindah Bapak Ibu sudah membuat dulu surat pindah ya. Jadi itu kemudahan sudah mudah. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi nih pindah dari tempat yang lama ke tempat yang baru, kecamatan yang lama dan kabupaten yang lama. Bapak Ibu sudah di kabupaten yang baru, yang tadinya dari Kota Tanjung Pinang sekarang di Kabupaten Bintan. Sudah sampai di Kabupaten Bintan, Bapak Ibu nggak perlu bolak-balik lagi ke Kota Tanjung Pinang untuk mengurusi tentang kependudukan. Baik, setelah itu Bapak Ibu tunggu tentang siapnya identitas yang terbaru, tentang berapa lamanya itu nanti Bapak Ibu bisa komunikasi di bagian pelayanan di kecamatan yang baru ya. Mungkin sekitar bisa jadi 2 atau 3 minggu. Yang penting Bapak Ibu sudah mendapatkan relasi baru, baik dari RT, kelurahan, kecamatan. Jadi saran saya Bapak Ibu mengurusnya tadi tidak melalui orang lain, mengurusnya kalau bisa Bapak Ibu sendiri yang mengurusnya. Jadi Bapak Ibu tahu wilayah-wilayah kantor-kantornya ya, dalam satu daratan yang sama ya, berbeda kabupatennya, masih dalam provinsi yang sama, namun masih dalam satu daratan yang sama. Apabila nih ya gambarannya, dalam satu provinsi yang sama tapi dipisahkan oleh lautan, ini kan repot nih kalau Bapak Ibu baru mau mengurusnya setelah pindah. Aturan sebelum pindah Bapak Ibu sudah mengurusnya, jadi tidak terlalu sulit ya. Kalau kita ini orang yang berada dan mampu, mungkin tidak terlalu banyak hambatannya. Tapi kalau kita ekonominya pas-pasan, sahabatku, saudara-saudaraku semuanya,
Ini perlu di apa nih? Harus perlu diantisipasi. Agar apa? Kadang-kadang kita terbentur masalah dana, terbentur masalah waktu, terbentur masalah informasi gimana cara kepengurusan sinkronisasi data tentang kepengurusan pindah tempat, pindah wilayah. Ya, saran dari saya itu tadi teman-teman, sebelum pindah ke wilayah tempat yang baru, baik itu pindahnya masih dalam satu kelurahan yang sama, pindah RT namun masih dalam kelurahan yang sama, maupun pindah kelurahan masih dalam satu kecamatan yang sama, maupun pindah kecamatan masih dalam kabupaten yang sama, maupun pindah dari kabupaten atau kota dalam satu provinsi yang sama. Teman-teman harus sinkronisasi data, ya. Kenapa? Karena sinkronisasi data itu sangat dibutuhkan, sangat-sangat fatal apabila ada dijumpakan permasalahan. Kenapa? Karena datanya tidak sinkron, ya. Tempat tinggalnya berbeda dengan alamat KTP dan KK, ya kan? Otomatis nih nggak sama alamat tempat tinggal kita dengan KTP dan KK yang sudah ada dan sudah siap Bapak Ibu bawa dari KTP dari tempat yang lama ke tempat yang baru, ya kan? Otomatis Bapak Ibu tidak sesuai dengan domisili Bapak Ibu tinggal. Jadi saran dari kami, penyuluh sosial masyarakat, Pensosmas Kelurahan Tanjung Selatan, Pensosmas Kabupaten Bintan, tetap semangat, tetap sehat selalu. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah berbincang-bincang tentang sebelum pindah sudah mengurus surat pindah. Ini setelah pindah baru mau mengurus surat pindah, ya kan? Jumpanya banyak nih masalahnya, karena sebelumnya tidak mau mengurus data. Jadi setelah di tempat yang baru, di kabupaten yang baru, di tempat tinggal yang baru ingat mau menguruskan, otomatis Bapak Ibu pergi lagi di kabupaten yang lama, di kota yang lama untuk mengurusnya. Kalau masih satu daratan itu masih enak, tapi kalau udah berbeda, ya, tidak satu daratan, beda, ada lautan dengan jarak tempuh yang jauh, kan otomatis repot, makan waktu, ya. Langkah lebih baiknya sebelum pindah, uruslah identitas terlebih dahulu, ya. Permasalahan banyak dijumpain. Kami sebagai penyuluh sosial masyarakat mengharapkanlah teman-teman, baik itu yang pendatang maupun yang pribumi, tolong dilihat KTP-nya sesuai nggak dengan dia punya tempat tinggalnya, ya. Paling tidak di situ teman-teman sudah mengikuti data yang mana teman-teman tinggal. Permasalahan itu sering kami jumpain di tengah-tengah masyarakat. Ada warga pendatang, ada warga setempat yang pindah dari tempat tinggal awalnya ke tempat tinggal yang baru, tidak melaporkan data yang terbaru itu ke RT, dan juga tidak merubah datanya untuk membuat perubahan KTP dan KK tidak sesuai dengan domisili. Itu banyak sekali. Kenapa kami memberikan pandangan, memberikan saran untuk sinkronisasi data? Karena dibutuhkan saat ini koordinasi yang baik kita antara RT, lurah, dan kecamatan. Di situ sudah membantu tentang pendataan dengan kita membuat data-data yang terbaru sesuai dengan tempat tinggal kita. Mempunyai pemikiran yang positif dalam melakukan aktivitas. Agar apa? Dalam pemikiran yang positif pasti ada semangat yang positif.
dengan semangat yang positif, paling tidak teman-teman Bapak Ibu mempunyai pandangan yang positif juga, ya. Jadi sebelum jalan mengurusi tentang kebutuhan, ya buka dulu pikiran positif, semangat positif, agar mempunyai semangat pagi yang luar biasa. Oke. Namun ini banyak nih di lapangan yang kita jumpai nih. Banyak nih kita dengar masalah-masalah tentang sinkronisasi data ya. Kadang-kadang cerita tidak sesuai dengan data sesungguhnya, ya. Begitu jumpa dengan masalah ataupun jumpa dengan sebuah keperluan, kebutuhan, baru di situ Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabatku akan punya ganjalan dan masalah. Kenapa? Karena Bapak Ibu waktu mau pindah kemarin tidak mengurus surat pindahnya dulu. Tapi setelah Bapak Ibu di kabupaten yang baru, Bapak Ibu contohnya Bapak Ibu baru mau mengurus misalkan tentang alamat, kan berarti Bapak Ibu harus kembali lagi ke kota Tanjung Pinang. Kenapa? Paling tidak ada alamat yang harus Bapak Ibu ambil di kabupaten yang lama ataupun kota yang lama, surat pengantarnya. Berarti Bapak Ibu kembali lagi ke Tanjung Pinang, teman-teman, ya. Ambil surat pindahnya, ya kan? Namun nantinya akan tetap juga ke dinas pendudukan. Jadi kan alurnya bolak-balik nih. Yang aturannya tadi Bapak Ibu sejalan, karena lupa untuk mengurus surat pindah, jadi Bapak Ibu bolak-balik nih. Jadi makanya tadi saya buka wacana obrolan bahwasanya sebelum pindah, langkah baiknya Bapak Ibu menyiapkan dulu persiapan pindahnya, ya. Data, sinkronisasi data, agar teman-teman, Bapak Ibu, sahabat-sahabatku semuanya di channel YouTube Pensosmas ini mendapatkan informasi yang terkini dan yang terbaru. Ya, alhamdulillah tadi sudah kita kupas tentang sinkronisasi data. Yang tadinya Bapak Ibu sebelum pindah sudah mengurus surat pindah. Yang agak sulit ini kalau Bapak Ibu setelah pindah baru mau mengurus ya setelah pindah. Kalau kabupatennya masih satu daratan enak. Tapi kalau kabupatennya sudah berbeda daratan, otomatis Bapak Ibu akan menyeberang lautan. Tadi saya ambil contoh yang terdekat nih, masih dalam satu daratan yang sama. Dari kota Tanjung Pinang menuju Kabupaten Bintan masih dalam provinsi yang sama dan masih dalam satu daratan yang sama. Masih bisa ditempuh dengan jarak tempuh kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam, ya. Itu dia kemudahan Bapak Ibu tadi dan teman-teman dan sahabat-sahabatku sebelum pindah sudah mengurus surat pindah terlebih dahulu. Saran saya lebih bagus sebelum pindah mengurus datanya terlebih dahulu untuk supaya lebih punya persiapan yang matang, ya. Karena nih kalau sudah bicara data tidak sesuai dengan KTP kita, dengan kakak kita, terus kita bercerita tentang masalah, namun kita tidak melihat KTP yang alamat tempat tinggal kita, otomatis nih cerita dan faktanya berbeda. Ceritanya mungkin Bapak Ibu bilang saya tinggal di RT 2 RW 2 Kelurahan Tanjung Ban Selatan, Kecamatan Bintan Utara. Namun faktanya rupanya Bapak Ibu, teman-teman dan sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semuanya, tidak seperti itu. KTP belum dirubah alamatnya, kakak pun juga. Otomatis nih kependudukan Bapak Ibu belum tercatat di Kabupaten Bintan, masih di Kota Tanjung Pinang. Dan juga seperti yang tadi saya sampaikan, masih di RT yang lama alamatnya, tapi tinggalnya di RT yang baru, ya.
kan gitu nih. Bingung nih, RT aja bingung, apalagi orang lain gitu ya kan Bapak Ibu. Inilah saran-saran kami. Perlunya sinkronisasi data itu paling tidak kita tidak membingungkan orang lain. Jadi saran kami ya, marilah kita bekerja sama untuk masalah keperluan data yang terbaru dan sesuai dengan domisili tempat tinggal kita. Oke, selamat pagi dan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.